berjumpa lagi dengan saya Simon Chandra di Genius Interior, masih ditemani sama Cici yang cantik ini. Halo Ci semuanya. Maria ya. Oke, di edisi kali ini kita bicara interior di masa pandemi ya, Ci ya. Ya, karena ini juga waktu syuting ini pun Omikron lagi naik. Kita pun sudah melakukan prokes, pengetesan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tahu tuh, Ci, karena teman-teman saya, beberapa teman yang kontraktor dan interior itu cukup terpukul 2 tahun ini di masa pandemi gitu loh. Proyek ke hold, sampai ada yang terjelek itu mereka harus tutup perusahaan, Ci, ya di masa pandemi ini. Nah, sekarang apa yang dialami oleh Ci Maria sendiri karena punya perusahaan interior design, Ci? Coba cerita sama kita, Ci. Kalau kita ini waktu awal pandemi aja sih. Jadi waktu awal pandemi mungkin masyarakat kan masih bingung semua ya kondisinya apa gitu. Jadi memang pekerjaan yang sedang berlangsung itu di hold sementara. Kemudian kalau pekerjaan-pekerjaan baru memang ada sempat terhenti sejenak ya di masa awal-awal pandemi itu. Kemudian mungkin ya masyarakat mulai realize bahwa ya ini belum tahu sampai kapan. Jadi kemudian kan dari pemerintah juga sudah ada protokol-protokol kesehatan. Jadi proyek yang awalnya terhenti sudah bisa mulai berjalan, running lagi. Kemudian para pemilik-pemilik properti sudah mulai bergerak juga. Mereka berpikir justru di saat-saat orang lain mungkin berdiam, mereka segera memulai supaya pikirannya mungkin pada saat pandemi selesai, pada saat pandemi mereka startnya sudah duluan, iya gitu udah start duluan karena kan proses desain juga nggak butuh waktu yang singkat, panjang waktunya. Dan di kala pandemi kan kita juga meetingnya by online, by apa, jadi tentu ada sedikit lah hambatan-hambatan, tapi justru di saat-saat itu kita setelah beberapa waktu berhenti itu jalan sih gitu. Jadi proyeknya masih sampai sekarang masih running ya? Iya dong, running dong gitu. Sorry nih Ci, nggak ada sampai PHK karyawan atau sempat vakum perusahaannya gitu? Wah, puji Tuhan sih enggak ya. Jadi kita semua tim berjalan dengan baik, nggak ada vakum kita terus berjalan. Bahkan sih kemarin di saat-saat pandemi itu kita juga banyak melakukan R&D. Oh iya, karena banyak waktu ya. Benar, jadi kalau bisa fokus ke internal. Benar gitu ya. Kalau kita misalnya fokus pekerjaan reguler itu kan udah nggak bisa R&D nih. Jadi pada saat kita agak slow down gitu, cepat kita lakukan banyak R&D gitu. Nah sekarang gue pengen tahu nih R&D-nya sebuah perusahaan interior itu apa sih yang lu lakuin waktu sama tim lu waktu 2 tahun pandemi? Lu bilang R&D itu apa kira-kira, lu bisa ceritain nggak gitu? Banyak ya, kalau kita tentu kalau secara internal dulu kita banyak bisa perapian file, kemudian karena filenya interior banyak banget ya. Jadi kita gambar udah revisi benar baik yang soft file, hard file itu kan banyak banget. Kemudian kita bisa menata ulang semua bahan-bahan, jadi material skim segala macam ya. Ya sampelnya juga banyak. Ya benar. Nah kemudian kita mulai berpikir nih, gimana ya kok kita ini sebagai perusahaan interior harus memberi sesuatu yang lebih nih ke klien dibandingkan misalnya perusahaan-perusahaan interior lain. I see. Lu mau upgrade gitu ya? Ya kita upgrade. Terus kita mulai nih mikir kan, biasalah kita analisa SWOT dulu, kemudian kita cari-cari segala. Akhirnya kita dapat bahwa kita perusahaan interior mau memberikan garansi ke pemakai jasa kita. Apa? Garansi. Iya. Jadi gini nih. Lu gak salah lu. Nah gini nih, kan contoh nih ya, kita beli mobil. Kita kan bisa ambil. Bentar. Sebelum lu jelasin lebih jauh, gua belum pernah dengar 15 tahun gua di dunia interior ada perusahaan jual interior atau interior item furniture apa yang berani kasih garansi. Yes. Perusahaan lu berani kasih garansi. Yes, of course. Lu jelasin ya. Ini contoh aja, contoh simpel ya supaya pada
connect nih, maksudnya gimana? Yeah. Contoh nih, kita kan beli mobil kan harga juga lumayan tinggi ya, kita beli keluar mobil, let's say yang medium 300 juta ya, gitu ya. katakanlah segitu. Kita kan bisa ngambil asuransi. Kemudian dalam perjalanannya itu kalau ada ya let's say kecelakaan, kerusakan atau apa, itu kita tinggal calling mereka benerin lagi bener. ya. Nah, ini yang menjadi apa ya, consideration kita. Gini, interior itu juga habisnya banyak loh. Jadi gila, interior itu mahal, Bu. Benar. 300 juta paling cuman rumah ya, luas sedang 200 ya, meter ya sedang lah, ya. benar gitu ya. Nah, makanya kan kita wah ini gimana ya, orang keluar dana segitu besar, tapi kok nggak ada jaminan gitu loh. Nah, terus kita ya muter otak gimana ya caranya kita harus kasih nilai lebih lah. Jadi orang merasa worth it ya keluar. Oke, memang mereka mendapatkan comfort, feeling, mendapatkan ambience, mendapatkan kenyamanan dengan menggunakan barang ataupun suasana dari yang kita sudah berikan. Tapi kan itu pertama kali jadi, rumahnya atau propertinya jadi, interiornya kan biasanya bagus. Tapi dengan garansi lu mau ngatain bahwa gua juga bisa kasih kelegaan gitu ya. Maksudnya benar. Bisa ya at least barang-barang gua ini ada yang cover gitu. Benar. Nah, itu kita ngasihnya 2 tahun. 2 tahun. Iya, jadi 2 tahun itu garansi apa aja sih gitu kan? Ya, contoh kasus deh. Contoh kasus misalnya gini nih, punya pantry, nggak sadar pipanya itu selama ini rembes, bocor. Pantry itu mahal loh, gila loh. Terus nggak sadar kan selama ini rembes, bocor. Ya, karena ada sink ya di pantry, sometimes ada sink dan pipanya itu sering leaking gitu benar. Ya. Terus kena furniture-nya. I see. Nah, dari kita itu akan menawarkan ada sistem controlling. Oke, jadi per periode kita tentu dengan izin atas pemilik rumah ataupun properti apapun itu, kita akan memeriksa secara keseluruhan produk-produk yang sudah kita berikan di awal. Gitu ya. Include garansi itu jadi kita kontrol. Untuk apa sih kontrol kayak gitu? Semakin cepat kita tahu kalau ada hal-hal yang potensial merusak, itu kan bisa semakin cepat diatasi problemnya. Seperti itu. Ya benar. Kadang kita orang awam kita cuma pakai aja. Gitu ya, kayak beli mobil misalnya, saya orang awam kan saya cuma bisa driving aja, saya nggak ngerti besi. Benar. Saya nggak tahu kalau itu ada potensial remnya blong dan apa, makanya perlu servis berkala gitu ya. Jadi lu akan kirim teknisi, lu kontrol berkala. Iya, benar. Gitu. Kita kontrol, kemudian kalau memang ada potensial, wah ini bisa menyebabkan lapuk atau apa, tentu kita akan diskusi dengan owner, ini perlu diperbaiki pipanya dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau sudah sampai merusak furniture juga, ya bisa segera diperbaiki, seperti itu. I see. Ya teman-teman, mungkin yang belum tahu ya, gue kasih tahu ya, pantry itu mahal, Bo. Ya, benar. Dan gue sering nemuin loh, yang pantry itu paling sering keropos dimakan rayap. Benar. Nah, ini juga masuk garansi kita nih. Lu garansi juga rayap? Iya. Jadi kita itu jadi kita kan R&D nih. Kita R&D gimana ya untuk meminimalkan, jadi sangat meminimalkan potensi rayap. Jadi dengan segala cara, pertama tentu kita ada pemilihan material. Berarti material lu nggak mengundang rayap. Wih, gila lu. Itu benar. Gila tuh. Itu gila tuh. Karena yang gua tahu tuh orang furniture atau interior yang bikin furniture kebanyakan kan materialnya plywood. Yes. Itu serbuk kayu semua kan, MDF, ya kan, some kind like that kan. Ya, itu favorite-nya rayap ya. Dan itu kalau rayap udah nyerang, udah bisa habis guys. Benar, cepet banget kalau udah. Guys, lu instan sekarang, 6 bulan lagi lu punya pantry yang 30, 50 juta, 100 juta habis guys. Nggak bisa dipasang. Benar. Dan itu biasanya orang interior angkat tangan, bukan salah gua, salah rayapnya. Gitu ya. Itu juga salah satu, karena bocor yang berkepanjangan kan bisa juga. Makanya kita tetap ada controlling itu. Lu kalau misalnya gua beli itu pantry di lu gitu ya, lu install, let's say ngomong kena rayap satu modul atau bagaimana, emang lu ganti? Kita lihat dulu, jadi tetap ada syarat and condition ya. Tapi kita lihat dulu kayak problemnya apa? Apakah memang karena
dari pihak kita nih yang ada salah install di awal, karena kita sudah ada metode-metode untuk lu metode installnya pun ada khusus untuk mencegah serangan rayap itu. Iya. Gila, jadi kalau memang itu karena kesalahan dari pihak kami dalam pemilihan bahannya atau pada saat proses metode install dan lain-lain, ya kita ganti ya? Iya, tapi kalau misalnya nih ternyata ada faktor-faktor lain yang di luar kendali kita, ya kita bicarakan baik-baik. Kebanjiran begitu ya, kebanjiran, basah total, sehingga serangga atau apa di dalamnya begitu ya. Ya, tapi itu akan dibicarakan dengan owner, dengan diskusi diskusi dua pihak. Tapi at least kalau gua jadi owner properti, gua pakai dan isi dengan jasa interior lu, gua tenang dong. Yes, benar. Gua punya suatu garansi yang membuat gua bisa tidur tenang. Dan kalau ada apa-apa gua bisa kontak kan. Iya, benar. Untuk teknisi segera datang cek gitu iya, kan. Benar kan? Logika berpikirnya benar kan, kita spend uang cukup besar, lalu ada yang controlling kan menjadi lebih tenang gitu. Ya ini yang nggak pernah ada di Indonesia. Ya lu bayangin lu isi interior satu rumah itu bisa sampai miliar ya, Ci? Iya, bisa tergantung sampai angka miliar. Tapi kayak lu beli sesuatu yang itu tanpa garansi atau tanpa jaminan. Benar. Ya kan, lu rusak, lu nggak tahu lu harus apain, lu mau buang juga, mau buang kemana juga butuh usaha, gitu ya. Nah ini sekarang kayaknya satu-satunya deh. Ya itu, makanya kita kemarin kan saya bilang pas kita pandemi, slow down, kita bisa R&D itu. Ini guys. Gua sering dengar emang perusahaan lu itu adalah salah satu perusahaan interior dengan manajemen yang paling top. Gua dengar ini. Wah, thank you. Gua dengar ini dari seorang bisnismen gede loh. Wah, thank you dong. Senang banget tuh kalau bisa ada berita-berita kayak gitu ya. Ini buktinya di saat yang lain pandemi mereka give up, menyerah. Lu justru perkuat internal lu ya. Iya dong. Dan dengan cara baru lu menjual interior itu sekarang paket gitu ya. Ya, betul. Oh, luar biasa banget tuh, Ci. Ya. Oh, jadi terus misalnya lu desainin rumah gua pesen semua barangnya ke lu gitu ya. Lu kan cover tuh 2 tahun. 2 tahun gua bisa tidur tenang tuh. Setelah 2 tahun gimana? Bisa perpanjangan asal selama 2 tahun yang awal itu dicek dengan rutin. Kerjasamanya baik ya, controlling. Jadi kadang kan kita juga pasti minta izin ke owner mau kontrol, misalnya owner lagi nggak di rumah atau apa dan lain sebagainya. Oke, pending sekian waktu, oke, nggak apa-apa. Berarti kan komunikasi jalan baik, kita kontrol juga benar-benar bisa on time dan semua berjalan baik, kita bisa perpanjang lagi. Bisa gitu. Perpanjang 2 tahun lagi gitu ya. Preminya kecil sekali kalau cuman perpanjang. Kalau yang awal itu kan sudah dapat free dari saat kontrak awal. Oh, jadi kontrak awal gua free 2 tahun dijamin. Iya, benar. Nanti kalau yang perpanjangan ya free. Fee-nya kecil banget kok. Oh, tinggal perpanjangan, tinggal fee-nya kecil ya. Iya. Karena kan bahan sudah lu pilihan kan. Benar, bahannya. Sistem juga lu pilihan gitu ya. Ini guys. Ini contoh perusahaan interior yang mau bertanggung jawab penuh. Jadi dia mau bertanggung jawab bahwa pekerjaan gua ini yang gua kasih ke lu ini benar loh. Iya, gitu benar dan the best loh. Ya gitu. The best di kelasnya. It's okay misalnya ngomong kayak Pak Simon bilang kelas Sultan dapat the best, terus kalau rakyat biasa misalnya dapat kan itu spek toh, Ci. Yes. Tapi kan semua itu ada minimum terbaiknya. Minimum speknya di lu ada minimum speknya. Di kelasnya tetap ada minimum yang terbaik dan aman itu gitu. Spek amannya ya, Ci. Betul. Ya, betul. Supaya enggak baru beli pantry dimakan rayap dan lain sebagainya gitu ya. Iya, betul. Ada spek amannya ya. Ada spek amannya. Karena gue sering dengar juga, Ci, interior gitu yang penting bisa kasih penawaran murah, menang tender dengan harga murah dan lain sebagainya, speknya dimainin sampai serendah-rendahnya gitu kan. Itu bahaya banget sih kalau kayak gitu. Oke, lu harus yang butuh interior mesti diskusi dulu sama Cik Maria. Jadi lu nggak bohong-bohongin klien gitu ya. Iya, benar. Ya, karena lu punya standar sendiri udah ya. Bahkan kita itu seneng kalau bisa educate klien. Jadi klien tuh malah jadi yang dulunya mungkin nggak gitu paham, malah jadi paham gitu. Oke. Lu luar biasa deh. Ya, ini satu-satunya nih. Ini satu-satunya perusahaan interior
yang bisa kasih jaminan lu bisa tidur tenang. Ya. Ya. Informasi ini harusnya bisa jadi pertimbangan buat lu. Iya gitu dong. ya. Sebelum lu milih perusahaan interior gitu ya. Nah, sekarang gua tanya nih. Itu kan lu ngomong rumah. Kalau hotel gimana? Sama. Semua yang lu hotel bisa kasih jaminan juga? Bisa. Gila. Owner hotel. Ya? Ya, owner hotel yang sudah pengalaman, baru install, baru opening, sudah rusak semua. Nih. Jawabannya di sini nih. Lu kalau mau isi hotel, langsung ada jaminan 2 tahun ya, Ci? Iya, langsung jaminan 2 tahun. Hardware rusak, ya. Diganti, rayap, diganti, dan dikontrol lagi lu punya barang. Benar. Gila banget nih, ya. Ya, gua baru denger ini satu ini, ya. Jadi, saksikan terus podcast ini, banyak info-info yang kayak ginian nih yang gua akan kasih ke lu. Thank you, Cik Maria. Thank ya. you. Nah, tapi gua penasaran, gua masih pingin nanti ke depan kita lebih banyak ketemu lagi ya, Cik Maria. Nanti kapan-kapan boleh ikut deh kalau pas saya lagi kunjungan ke proyek. Ya, nanti ikut biar seru, biar yang lain bisa ikutan lihat gimana sih gitu di proyek. Ya, gua tagih lu ya. Iya. Tagih semua. Guys, nanti ke depan kalau ada kesempatan sama Cik Maria, saya sudah diizinin untuk ngeliput proyeknya. Tentu proyek udah jadi atau belum ini sih? Ya, proses ya, setengah jadi, belum benar-benar jadi. Proses. Justru bagus tuh. Iya. Ya, biasanya perusahaan interior takut tuh diliput kalau masih separuh-separuh, karena biasanya masih berantakan kan, Cik? Berantakan, kemudian bahan-bahannya kelihatan semua. Iya, bahannya kadang ada yang suka. Ya. Bahannya kadang ada dimainin lah ya. Tipu-tipu. Iya, itu nggak mau dilihat orang. Jadi kalau masih setengah proyek, setengah jalan ya. Boleh ya? Boleh, silakan. Oke guys, sampai sini dulu episode kali ini di podcast kita. Harus di save episode yang kali ini karena infonya sangat berharga buat kita semua. Bagi kalian para owner yang next ke depannya ada rencana mau butuh interior, desain maupun pengadaan, ingat ya, interior itu mahal. Makanya harus ada garansinya. Betul. Pilih apa? Golden Star Design. Langsung hubungin, minta bicara sama kepala desainernya Cik Maria. Oke? See you. Bye-bye. Bye. And stay healthy.